yang Namo Buddhaya. Ya, sebelum Bante urai Dhamma, yang saya muliakan Bhikkhu Sangha semuanya, dan kepada Duta Besar Myanmar yang saya hormati, dan para hadirin, upasaka upasika, para undangan. Mungkin Bante tidak satu persatu mengucap, tapi yang jelas Bante ucapkan selamat datang, karena Bante paham biasanya ceramah di hari-hari raya besar kayak gini nggak boleh panjang-panjang, harus pendek-pendek. Jadi mungkin Bante bawa yang ringan-ringan aja supaya pulang dengan riang gembira. Setuju atau tidak? Karena biasanya kalau kelamaan ada di belakang ada bendera putih keluar. Baik, untuk kali ini Bante ingin tanya Anda, kenapa kita ini ya selalu tidak kekurangan dalam kebajikan? Ada sesosok alam peta. Sosok alam peta ini, dia dulu kehidupannya di dewa Tawatimsa sebenarnya. Dia termasuk dewa tinggi. Lahir keluarga yang tidak punya kesempatan mendapatkan kebajikan itu. Ketika beliau lahir di alam peta itu, dia datangi ke Bante Sariputra pada saat itu. Dia kurus kering, telanjang, lalu wajahnya jelek sekali. Sariputra tanya Bante Sariputra, kamu akibat perbuatan apa dari ucapan, pikiran, atau perbuatan fisik Anda lakukan sehingga kamu lahir di alam tidak baik? Makhluk peta ini mengatakan, saya tidak mengajar saya buat baji. Saya ini miskin dalam kebajikan. Nah, di sini kita paham, miskin dalam kebajikan di sini artinya tidak ada kesempatan kita diberi tahu bahwa betapa pentingnya kita menjalankan dana sila samadhi. Harusnya kita semua bersyukur atau tidak, kita betapa pentingnya menjalani dana meta sila samadhi atau tidak. Nah, kalau syukur terus rajin jalanin, jangan cuma ngomong di mulut, benar atau tidak? Kalau namanya dhamma, sesuatu yang harus kita lampaui. Nah, kita coba teliti ya, kenapa ya dalam kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang Anda bisa temu nggak pasangannya yang nggak cocok, ada nggak? Oh, dapat anak yang nggak bisa yang kamu harap, ada nggak? Atau relasi Anda, teman bisnis Anda ditipu dan sebagainya, ada atau tidak? Ada atau tidak? Nah, kalau Anda paham, ada satu hal yang lampau Anda lakukan sehingga dia berbuat kehidupan ini, kita tidak mendapat relasi yang baik sekali. Yaitu termasuk dapat tidak baik, dapat bos, pemimpin galak, nggak dapat mengayomi kita, ada kan? Nah, itu salah satu karena berdana dan cinta kasih. Yang jelas kehidupan lampau ini Anda punya isak macaria. Isak itu keiri hatian dan kikir. Jadi saran Bante, kalau Anda memang ya, berarti kehidupan ini harus Anda perbaiki, benar atau tidak? Apa yang kita harus perbaiki? Jadi harus praktek apa? Cinta kasih dan
berdana, beramal. Tapi kalau Anda nggak mau praktekkan ini, resikonya nanti next life-nya Anda lahir jadi manusia, nanti juga seperti itu. Lalu apa penting kita lihat di masyarakat, manusia lahir cacat, ada yang gagu, ada atau tidak? Tidak sempurna jasmani. Itu semua akibat karena kehidupan lampau Anda tidak menjalani di sila. Nah sekarang Anda tidak ya, normal kan? Normal atau tidak? Nah, berarti kehidupan lampau Anda pernah taat sila. Tapi apakah sudah cukup di sini aja? Harus. Kenapa harus? Karena Anda belum capai arahan. Tentunya akan ada kelahiran lagi, benar atau tidak? Kalau ada kelahiran lagi, bukankah kehidupan ini sangat penting? Kita harus 5 sila. Penting atau tidak? Tadi sudah Bante strip-stripin ceramah sih sudah ada. Di waktu ambil 5 sila kan, udah diselipin uraiannya. Ya Bante sudah singkat ya. Intinya Anda harus taat 5 sila. Supaya nanti kehidupan akan datang tidak cacat. Lalu kalau tidak cacat, kalau banyak galaunya bagaimana? Anda galau nggak sekarang? Hah? Pernah galau? Pernah gelisah? Pernah ditipu orang? Nah, di sini satu hal. Kehidupan lampau Anda nggak pernah meditasi. Makanya hidupnya galau. Tapi kalau Anda punya planning kehidupan akan datang tetap mau galau, ya nggak apa-apa, kehidupan ini nggak usah meditasi, benar atau tidak? Jadi Anda bercita-cita kehidupan akan datang nggak mau galau atau mau galau? Berarti harus apa? Jangan lupa ya, Anda udah jawab ya. Ini saya cuma karena cinta kasih, pasti tahu. Nanti sudah terjadi, udah terlambat, benar atau tidak? Lebih baik sebelum kejadian Bante infokan, jalanin supaya next life walaupun kita belum capai arah, kita ada modal, benar atau tidak? Tapi ingat, kalau lahir jadi binatang bagaimana? Kan nggak bisa, nggak enak kan? Mau lahir jadi manusia kan? Mau atau tidak? Nah, Anda berbuat baik, ini kesempatan ini berkumpul di sini itu juga suatu kesempatan Anda praktek dana itu sendiri. Buddha mengatakan ada orang dana mulia. Ada 5 kriteria dana mulia. Jadi nanti Anda dana Kartina Sangga dana ini Anda harus memiliki 5 kriteria ini. Kalau Anda memiliki 5 ini, Anda telah berbuat dana yang mulia. Yang Anda berdana harus penuh pengertian, harus mengerti bahwa kita berdana manfaat untuk kita dan semuanya, benar atau tidak? Jadi kalau mengerti hal ini, maka kita salah satu telah memiliki satu syarat, yaitu pengertian yang baik tentang manfaat berdana. Kalau berbuang, kata Buddha, kalau waktunya perbuatan Anda itu berbuang, dia itu buahnya itu ya, Anda cerdas sekali, punya kebijaksanaan yang tinggi sekali. Jadi waktu berdana ini coba munculkan pengertian baik dengan dana ini. Sebenarnya nanti Bante selipkan sedikit tentang kenapa kita di Kartina ini membawa manfaat yang besar. Nah, sekarang kita selesaikan dana mulia. Yang pertama harus penuh apa? Pengertian tentang manfaat berdana.
Ya, Anda nggak ada mengerti, cuma ikut-ikutan, karena paksa kalau dana di apa-apa, ya nggak ada kualitas Anda dapat. Jadi nanti kehidupan akan datang kurang cerdas. Yang kedua, kata Buddha, ketika Anda lakukan berdana ini harus dengan sikap yang hormat. Nah, saya tanya Anda, sikap hormat itu apa? Pakai dua tangan. Ini banting, kan beda kan? Beda nggak? Dua tangan. Coba satu tangan pakai lempar, bagus atau tidak? Oh, ada orang berdana kayak gini, dia lempar aja. Ada nggak? Ada nggak orang lempar begini aja? Ada. Coba Anda di pinggir jalan ada pengemis, kamu main lempar uangnya. Ada? Oh, tapi saya salut. Saya kan di Myanmar ada 5 tahun di sana. Pernah tahun jadi biku di sana. Belum mau pulang. Benda kita itu umat kalau tindak mereka turun dari mobil namun di Indonesia ketemu malah diceng kita ini. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ya, semoga nanti kita setelah dengan dhamma ini Anda punya niat yang baik. Tapi sebenarnya itu demi ke kita sendiri, bukan ke bikunya. Benar atau tidak? Kalau kita yang dapat kan? Benar atau tidak? Kalau kita lakukan, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Ya kalau itu sama dengan kalau Anda yang di satu ruangan ngoceh si A, semoga dia mampu, semoga dia apa-apa. Yang duluan mampu siapa? Sendiri. Kamu melempar tai, kamu tangannya udah kena tai dulu. Benar atau tidak? Jadi jangan suka mendoa-doa yang doa-doa orang, semoga kamu cepat kaya, panjang umur, sehat-sehat. Benar atau tidak? Maka kalau udah bilang, harus bilang sadu, sadu, sadu. Kalau tahu arti sadu, sadu, saya akan jalani seterusnya. Nah, kenapa habis Aradhana Pancasila, sadu, sadu, sadu. Berarti nanti keluar dari ruangan ini, Anda tetap jalani 5 sila. Dan seterusnya, benar atau tidak? Nah, ini yang penting harus hayati. Yang ketiga, saat yang tepat. Yang disebut saat yang tepat, yang menerima siap, yang memberi pun siap. Paham ini? Tadi kalau yang kedua, kalau berbuah kata Buddha, kamu akan dihormati. Jadi kalau kehidupan Anda sekarang ini, Anda tidak dihormati, diremehin orang, berarti memperbaiki kehidupan ini. Ya banyak dengan hormat yang baik. Benar atau tidak? Jadi harus penuh hormat apapun. Nama sekarang apa salahnya? Salah atau tidak? Nama sekarang. Salah atau tidak? Iya, nggak rugi kan? Nggak rugi. Karena siapa yang buat, siapa yang dapat. Saya buat, saya dapat lah. Kenapa orang nggak mau? Ya sudah lah. Banyak dari dulu ya, semenjak belum jadi biku ya, orang nggak mau, saya mau punya. Karena banyak orang nggak mau, saya tahu. Kalau suruh bersih-bersih kok di wihara, nggak ada yang mau. Tapi kalau suruh main-main aja ya, pada datang semua. Di sini beda, tapi saya mau. Ya saya nggak masalah. Ini karena saya tahu hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu ada orang nggak suka punya. Tapi ya kita harus lakukan. Setuju atau tidak? Yang di belakang setuju atau tidak? Saya pikir tidur. Sekarang yang ketiga, kalau berdana dengan tepat, artinya kalau pas Anda butuh, dia datang dengan tepat waktunya. Berbanjiran lagi kata Buddha. Jadi Anda syarat ketiga sudah terpenuhi. Kalau Anda memang benar-benar siap. Bante tanya Anda siap atau belum? Siap atau belum? Siap. Kurang gede suaranya. Siap atau belum? Siap. Gitulah. Jadi sangga udah duduk depan, sudah siap Anda terima Anda juga udah siap. Itu udah memenuhi syarat ketiga.
Yang keempat, sebelum datang harus bahagia. Nanti sedang lakukan bahagia, pulang juga bahagia, benar atau tidak? Ya, makanya saya ceramah ringan-ringan aja supaya pulang bahagia. Ya, jadi sebelum, sedang, dan sesudah. Kata Buddha, kalau Anda lakukan dengan cara kayak gini, sebelum, sedang, sesudah, ini suatu kualitas yang tinggi. Yang kelima, jangan menyesal. Oh, saya tadi dananya besar. Oh, saya menyesal. Karena gengsi, karena. Jadi, Anda menyesal atau tidak? Benar atau tidak? Nah, jadi kalau yang punya ya dana besar nggak apa-apa. Kalau yang nggak punya nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Dana kecil juga nggak apa-apa. Benar atau tidak? Yang mampu dana besar. Ya tujuannya supaya sasana ini berkembang. Dan ini Katina, ini kan para panitia juga udah petek. Ini nanti hasil semua sanggadana ini memang untuk pengembangan Buddha Sasana, khususnya Arya Saca Meditasi Center. Nah ini mereka punya planning sendiri. Semoga nanti terkumpul ini mereka akan disimpan, waktunya tiba Anda bisa lihat. Tapi di Yayasan Satu Jalan Mulia Berunsur 8 ini, kita ini konsisten. Artinya apa yang diterima itu pasti harus dikeluarkan sesuai yang kita planningkan. Nggak pernah kita selewengkan, nggak ada. Karena itu kama buruk ya, benar atau tidak? Nah, selain 5 kriteria yang baik ini, Anda harus dana yang kualitas, yang Anda harus miliki. Kenapa? Kita harus mempunyai kebajikan. Di satu sisi, Bante sudah sering ceramah ke Anda. Bante selalu mengingat Anda. Harus punya kebajikan. Orang yang memiliki kebajikan yaitu orang yang pertama, dia penuh hormat, penuh bakti, dia harus tulus, lalu dia kesantunan, jangan sombong. Oh berdana dengan sombong, nggak baik, santun. Nah, sebelum lakukan, sesudah lakukan pun Anda pertimbangkan baik-baik. Jadi kalau saat melakukan, cobalah penuh keluhuran. Ini salah satu ciri kualitas ikan. Jangan ego. Kurang ini. Kalau bisa ditiadakan egonya. Dan harus mempunyai cinta kasih, karuna, mudita, upeka. Dengan cara kayak gini, maka saya jamin kehidupan Anda pasti baik. Sebagai tambahan sedikit. Kenapa kita umat Buddha kita ini kalau Katina itu nama bulannya. Setelah masa wasa 3 bulan, itu bulan Katina. Itu nama bulan, itu selama 1 bulan. Jadi biasanya banyak wihara-wihara atau cetia-cetia mengadakan sanggadana. Tujuannya ya kembali ke Anda kembali juga. Jadi untuk memberi kesempatan kepada Anda. Di Winaya, di sana ada tulis jelas. Kalau seorang biku menjalani masa wasa tidak cacat, ada 4 hal biku itu mendapatkan istimewa. Demikian sebenarnya orang upasaka upasika menyokong biku sangga, dia akan termasuk Buddha Sasana, dia juga akan mendapatkan hak-hak istimewa yang Anda akan ambil. Pertama kata Buddha, seorang siswa atau biku atau menjalani wasa dengan baik, tidak cacat, dia kemanapun bebas tanpa harus persyaratan yang apa-apa, tapi dia bebas boleh pergi. Di sini artinya bagi upasaka upasika, kalau Anda menyokong, kan Katina ini kan kesempatan ke upasaka upasika untuk menyokong Buddha Sasana termasuk biku sangga ya. Jadi Anda juga akan berusaha apapun bebas. Anda bisa bebas, Anda usaha apapun pasti lancar sukses. Ya,
Nah, kau tentunya harus memiliki 5 kriteria itu. Yang kedua, seorang biku dia bisa menerima persembahan jubah sebanyak-banyaknya. Demikian upasaka upasika yang jalani dengan persembahan sangga ini dengan baik, dia akan mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kelolos ya, artinya ada yang kebuang atau ditipu dan sebagainya. Dan seorang biku dia akan bebas dari mara bahaya. Tentunya bagi upasaka upasika dengan katina sangga dengan 5 kriteria yang tadi, dia juga akan terbebas dari mara bahaya. Nah, yang terakhir itu adalah seorang biku, dia apapun, dia penuh pencernaan yang baik. Tentu bagi yang menyokong biku sangga di katina ini, Anda berdana dengan 5 kriteria yang baik ini, Anda juga mendapatkan kesehatan yang baik. Saya rasa Bante nggak panjang-panjang lagi. Sebelum ada surat di belakang, saya akhiri aja ya, karena saya tahu ini butuh waktu yang banyak untuk memberi persembahan. Daripada muncul kan saya jadi nggak baik. Saya rasa cukup ya. Kuncinya sudah saya berikan semua. Tadi 5 sila sudah saya uraikan. Nidi kanda sudah diuraikan. Kamu lihat di nidi kanda sudah jelas. Semua datang dari sana. Yaitu dana, meta, sila, samadhi. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Oh, lagi tidur atau tidak? Oh, ya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.